Selamat siang Ibu Ayu. Ya, selamat siang, Pak. Matur nuwun Bu, sudah berkenan hadir Bu sebelumnya. Jadi eh, jurnal teknik lingkungan yang lain Bu. Gimana, Pak? Mohon maaf terputus, Pak, tadi. Oh nggih. Apa mau langsung saya buka atau menunggu teman yang lain Bu dari jurnal teknik lingkungan Bu? Sambil jalan aja nggak apa-apa, Pak. Karena teman yang lain sedang berhalangan sih. Terima kasih sekali Bu. Mungkin sebelumnya Pak, mohon maaf suaranya putus-putus, Pak. terus Bu. Halo, apakah masih Ya, putus-putus? sudah, Pak. Sudah kelihatannya headsetnya Bu. Nggih. Terima kasih mungkin sebelumnya pada Ibu Ayu, perwakilan dari Jurnal Teknik Lingkungan dan juga sekaligus ketua tim redaksi ya Bu dari Jurnal Teknik Lingkungan. Sebelumnya saya di sini dengan Pak Prahastomi. Ini merupakan tim redaksi yang nantinya akan mengurus. Ya ini ada juga teman kami Ibu Istiana akan mengurus jurnal MTG ke depannya Bu. Jadi prolog sebelumnya mungkin geologi ini memiliki dua jurnal Bu, yaitu ada jurnal Pangea dan juga jurnal MTG. Nah, kebetulan kedua jurnal ini OJS-nya belum terbentuk, Bu. OJS dan juga apa namanya baru mengantongi SSN. Sehingga kami di sini sebagai dosen muda dan juga kebetulan masih Latsar CPNS nantinya mungkin akan menjadi tim redaksi secara permanen untuk jurnal MTG ini dengan target mungkin di tahun 2025 itu untuk mendapatkan akreditasi Sinta. Nah, di sini kami bermaksud, Bu, karena kami belum memiliki pengalaman dari dua jurnal ini, yaitu pengalaman mengenai sistem OJS dan juga sistem bagaimana nantinya supaya kita itu bisa mendapatkan akreditasi Sinta, Bu. Seperti itu. Mungkin pertanyaan yang pertama mengenai sistem OJS itu, Bu, bukan bagaimana pembuatannya, tetapi bagaimana penerapan SOP yang Ibu sudah pernah kirimkan ke saya berdasarkan buku panduan jurnal teknik jurnal ilmiah teknik lingkungan itu dalam sistem OJS itu, Bu. Mungkin pertanyaan pertamanya itu, Bu, untuk benchmarking hari ini, Bu. Baik, Pak. Di sini sepertinya ada teman saya juga yang Oke. FTM Zoom 07. Oh, oke. Iya. Dengan Bu siapa ini? Eh, Bu atau Pak? Pak, kayaknya. Oh, Pak. Oke. Sepertinya, Pak. Jadi Oke. tim saya itu ada sebenarnya cuma sedikit ya, karena seharusnya memang ini cerita sedikit saja karena seharusnya jurnal itu kan yang pegang bukan dosen ya seharusnya. Tapi di Oke. UPN memang kebanyakan yang pegang itu dosen. Nah di sini kami untuk YLK timnya itu eh, 1 tahun ini, 2 tahun ini itu ada 4 orang, Pak. Jadi ada saya, ada Bu Tiara, kemudian ada Pak Wisnu, terus kemudian ada Pak Fandi dari laboran kami juga gitu. Kemudian kami bertiga itu saya, Bu Tiara dan Pak Wisnu itu nanti akan membantu sebagai editor dan saya dan Bu Tiara nanti akan memegang kan di dalam OJS itu kan ada yang berperan sebagai jurnal manager ya Pak ya. Oke. Kemudian
sebagai editor, kemudian ada yang editor pun, ada yang editor layout, ada editor section editor gitu. Tapi di sini kami memang kalau dalam pengelolaannya belum yang sekompleks itu. Jadi untuk yang layout sendiri nanti akan dibantu oleh Pak Fandi, sementara saya Bu Tiara dan Pak Wisnu nanti lebih ke editor bagian format dan juga plagiasi, kemudian ke ya isinya tuh sudah cocok atau belum gitu dengan scope kita seperti itu. Kemudian kalau untuk penerapan selanjutnya itu yang pertama memang dari saya sendiri, nanti saya ketika melihat dari artikel yang masuk, ini kita cerita dari artikel yang masuk ya Pak. Jadi ketika nanti ada artikel masuk kan dia masuknya ke OJS, kemudian di artikel masuk itu, kemudian nanti akan saya, Bu Tiara dan Pak Wisnu, lihat kira-kira editor yang cocok tuh siapa. Jadi kita juga punya tim sebenarnya, kita bikin ada tim editor dari dalam UPN, dan ada tim editor dari luar UPN, karena itu nanti akan mempengaruhi akreditasi juga. Kemudian di situ kita pilih kira-kira editor yang cocok siapa. Kemudian setelah nanti editor itu dipilih, itu nanti akan oleh editor akan dicek formatnya sudah sesuai atau belum. Kemudian plagiasinya seperti apa. Terus baru nanti ketika sudah dilihat kontennya, baru nanti dari editor ini akan menugaskan reviewer. Nah, penugasan reviewernya juga kita pilih dari yang dalam UPN maupun luar UPN, karena itu juga nanti akan berpengaruh terhadap akreditasi juga. Terus kemudian proses review nanti akan berlangsung mulai dari situ, Pak. Seperti itu, mungkin secara singkatnya proses OJS ini. Untuk proses review itu biasanya berapa kali ya Bu di jurnal ilmiah teknik lingkungan? Maksudnya kan Proses review, Heeh. ya, kalau proses review kami hanya sekali sih, karena untuk dapat sekali review aja tuh susahnya minta ampun gitu sih, Pak. Ya, kemudian Ya. yang perlu saya sampaikan juga nanti untuk kan kita juga punya akun jurnal manager nih di OJS. Nah, jurnal manager ini yang nanti perannya adalah untuk memasukkan editor dan reviewer yang nanti akan kita tugaskan seperti itu. Nanti kita akan juga mengirimkan misalkan email mengenai akun si editornya tuh apa sih yang dari luar atau yang dari dalam gitu. Kemudian akunnya reviewer atau apa, itu semuanya dari jurnal manager yang tahu. Jadi mungkin nanti bisa bisa saya share juga ya ininya, tampilannya kali ya. Boleh Bu, monggo Bu. Masih disable untuk screen sharing, Pak. Bentar Bu, saya atur. Kok nggak ada pemberitahuan ya Bu? Host disable participant screen sharing gitu tulisannya, Pak. Oh, baik. Bisa ya. Monggo Bu, coba Bu. Nah, ini adalah tampilannya, Pak. Jadi di sini sudah bisa dilihat ya. Sudah Bu. Kok Ya. bisa bagus ya Jadi Bu? di sini
Nah, Ya, gimana? Ini bisa kita atur, Pak. Jadi di oh, Journal Manager ini kita bisa atur eh, untuk bannernya nanti mau seperti apa. Kemudian oh, di sini menunya mau apa aja karena kita bisa lihat di sini di Journal Manager, Pak. jadi Nah, sini. ini kan kita setup ya. Ini ada Hmm. journal section, languages, terus kemudian sistem pluginsnya. Jadi pluginsnya bisa kita atur juga untuk halaman kita nanti gitu. Terus mau bannernya kayak apa, kemudian menu-menunya yang mau ditambahin apa gitu. Kemudian untuk roles juga, nah kita bisa enroll, misalkan editornya kita mau tambah, reviewernya bisa kita mau tambah. Jadi kayak gini page-nya. Mungkin Bapak OJS sudah ada ya Pak? Belum ada ya? OJS-nya kemarin sudah dibuatkan domain, Bu. Jadi yang lama itu memang tidak bisa dibuka sama sekali. Akhirnya domain yang lama diperbaiki, tetapi itu sistemnya sistem baru. Begitu, Bu. Ya baik. Nanti tampilannya seperti ini Pak untuk yang UPN dan ini pun sebenarnya bisa dilihat ya di bagian yang atas bahwa OJS kita sebenarnya belum update gitu. Oh, gini. Ya, tapi ya bisa eh, kita masih bisa memaksimalkan sih page-nya jadi bisa kita ganti-ganti menu-menunya dan ini ada journal section contohnya ini bisa saya klik ya. Di sini ada artikel, abstrak, and artikel gitu untuk yang jurnal untuk yang jurnal, nah sectionnya. Kemudian contoh lagi mungkin di bagian sistem plugins ya. Hmm. Nah, di sistem plugins itu kita bisa eh, ada theme plugins ya bisa kita apa namanya otak-atik lah di sini bagian mana yang mau kita ganti. Seperti itu Pak. Kalau untuk OJS-nya. Nah, memang salah satunya yang kemarin juga kita optimalkan sebelum akreditasi adalah si tampilan jurnalnya ini dengan dibantu RJI sebenarnya Pak. Nanti mungkin bisa juga nanti mungkin saya share juga apa namanya kontaknya RJI biar dari M jurnal MTG juga bisa apa ya optimalisasi lah istilahnya dalam OJS-nya. Bahkan si OJS-nya pun belum ada ya gitu ya Pak. Jadi bisa dari awal dikonsultasikan kira-kira bagusnya seperti apa. Gitu. Oke. RJI Mungkin itu bisa apa, Bu ya? Bagian dari relawan jurnal Indonesia Pak. oh, Relawan jurnal Indonesia gitu Pak. itu berarti kita ke pihak ketiga atau bagaimana, Bu, sistemnya nanti, Bu? Kalau di RJI itu. Nah, RJI itu kan mereka itu kan adalah sekelompok yang pengelola jurnal se-Indonesia gitu, Pak. Jadi Hmm. memang itu sebenarnya memang pihak ketiga sih, tapi mereka tuh apa ya dengan legowo bisa sharing juga ke kita sebenarnya gimana sih cara optimal mengoptimalkannya sehingga nanti bisa dari awal ada si jurnal berarti bisa di apa namanya bisa diarahkan nanti misalkan ini mau diakreditasi di Sinta, apakah mau diakreditasi di internasional atau gimana? Oh, baik. Ya, Bu, memang Ya, targetnya si Sinta, Bu. Mohon izin menanyakan, Bu, untuk ke Sinta berapa ya. tahun ya, Bu? Nah, sebenarnya kemarin kalau kita kan yang Sinta itu karena sudah berjalan kalau nggak salah itu sudah lebih dari 2 tahun ya, sudah lebih dari berapa terbitan ya, 4 terbitan kalau nggak salah Pak. Jadi kita kan setahun dua dua kali terbitan Kali ya. Pak. Hmm. Nah, memang tapi kalau persiapannya sih itu sebenarnya ada salah satu partner saya juga Bu Titi Tiara itu yang lebih yang itu menjadi tugas lasernya dia pada saat itu Oh, sehingga dia juga sudah apa yang membuat buku itu juga dia sebenarnya yang buat buku SOP-nya. Nah, itu juga sudah menyiapkan kira-kira nanti akan seperti apa sehingga kita tinggal mengoptimalkan kira-kira misalkan di sini kayak author guidelines-nya yang kita kurang atau misalkan contohnya di sini ada yang bagian eh, apa di review. bagian bannernya gitu atau misalkan bagian template-nya kita kurang kita perbaiki kayak gitu. Jadi itu sih pada saat itu nggak sampai 1 tahun sekitar 8 bulan apa 6 bulan gitu Pak dari progres kita Tapi ini itu progres anu kita ya, Bu, menuju non jauh. 4 kali terbitan itu berarti JILK itu sudah
apa OJS terlebih dahulu ya. Apakah bisa memanfaatkan terbitan lama yang itu terbitannya masih manual, Bu? Atau belum menggunakan sistem OJS? Bisa Pak itu dimasukkan ke dalam OJS nanti, tapi masukin sendiri sih Pak. Sepertinya Oh, bisa dioptimalkan seperti itu sih. berarti Karena terbitan lampau bisa dimasukkan di OJS yang nanti itu bisa diklaim sebagai anu ya, terbitan sebelumnya. ya sebenarnya bisa Pak, tapi memang kalau kita mau memasukkan artikel itu memang agak lama Pak, karena kita kan harus bikin autorsnya nih. Berarti kan Hmm. harus harus kita bikin autorsnya satu-satu nih dari yang lama itu. Iya, iya. Sementara mereka kan masukin kan nggak lewat sistem OJS nih. Nah, itu Hmm. memang yang agak cukup lama sih. Nanti tinggal untuk misalkan proses editing dari kalau editor sendiri itu akan lebih mudah ya, maksudnya untuk mengenroll gitu. Kemudian menugaskan, mengassign teman-teman Bapak atau rekan-rekan Bapak untuk menjadi editor itu lebih mudah. Kemudian reviewer ya asal nanti dikasih ini kurang apa atau proses reviewnya sudah ada apa namanya historinya itu juga lebih baik sih. Itu juga Hmm. maksudnya itu bisa dimasukkan langsung ke dalam OJS tersebut gitu. Memang prosesnya bisa lebih cukup agak cukup lama, tapi nanti berarti di situ dia akan di sini contohnya ya arsip di sini. Nah, arsipnya berarti nanti kan terbitnya eh, volumenya adalah harus disesuaikan gitu pada tahun berapa di sini. Kita contohnya ini ya dari 2015. Ini pun ini juga sebenarnya kita dari yang lama sih gitu yang kemudian kita usahakan untuk dimasukkan ke dalam ini juga awalnya dari eh yang hard copy maksudnya yang buku biasa gitu ini Hmm. awalnya kayak gini ini dimasukkan oleh Bu Tiara sepertinya ya ke dalam OJS sehingga bisa bisa masuk kayak gini Berarti gitu tidak Pak masalah ya, Bu, kita nggak memasukkan salah artikel-artikel lama gitu ya, Bu. betul tidak masalah Pak mungkin bisa kita lihat jurnal histori kita ya bahwa sebenarnya di sini nih pada tahun 2015 adalah terbitan pertama bisa bisa terlihat ya di sini bahwa Mm-mm. 2015 itu terbitannya adalah versi cetak dan Versi tapi kita makanya mungkin perlu yang perlu di apa eh, perhatikan berarti dari jurnal Bapak sudah mulai berarti kayak seperti pengajuan ISSN cetaknya kalau kalau udah ada ISSN cetaknya atau belum Pak yang versi sudah, cetak. sudah. Ya, SSN sudah ada. Kemudian berarti kan sambil juga membuat OJS gitu. Dari yang 2015 ini kita masuk memasukkan jurnalnya masih yang versi cetak juga yang tadi saya tunjukkan itu awalnya versi cetak dan masih ISSN belum yang OJS. 2015 kita baru mulai membuat OJS-nya gitu dan itu juga dipegang oleh rekan saya juga akan tetapi kita belum mulai secara rutin menerbitkan artikel lagi setelah 2015. Jadi kita sempat off kemudian baru kita 2019 pada saat Bu Tiara itu masuk kita mulai lagi berusaha menghidupkan si jurnal tersebut. Itu Pak sebenarnya yang memang yang bagus untuk berbicara Bu Tiara sih tapi sepertinya masih berhalangan ya. Jadi Nah, kita buat nopo-nopo, Bu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain sih, Bu, sebenarnya, tetapi mungkin pertanyaan-pertanyaan ini akan apa namanya? Saya ajukan, mungkin non sewu nanti berkonsultasi di tahun depan, Bu, di luar Lacar CPNS ini karena memang saya dan teman-teman yang ada di sini di setting itu bukan untuk event Lacar saja, tetapi untuk berkelanjutan, Bu, untuk selanjutnya. Kalau misalkan seperti yang di apa namanya bicarakan oleh Bu Ayu ini bahwa terbitan cetak bisa dijadikan diklaim sebagai OJS dan itu bisa mempercepat Sinta juga itu hal yang menarik ini Bu bagi kami karena sebenarnya Pangea itu setiap tahun tetap 2 kali Bu dan MTG ini berarti sudah punya 4 kali terbitan Bu.
Artinya kan kalau mungkin sudah 4 kali terbitan, tahun depan seharusnya kita sudah bisa mengajukan Sinta berarti ya, Bu? Atau bagaimana, Bu? Eh, Seharusnya sih sudah bisa, Pak. Kalau Oh, mungkin bisa dilihat guidelines-nya aja dari yang akreditasi, mungkin bisa saya share juga, Pak, untuk yang guidelines akreditasinya. Kalau setahu saya sih bisa, Pak. Jadi semenjak eh, kalau tidak salah 2 tahun terbitan tuh bisa bisa mengajukan bisa ya. akreditasi. Hmm. Nanti ada beberapa, memang ada kriterianya. Nanti kriteria yang dinilai itu berdasarkan dari OJS. Makanya memang OJS-nya perlu dioptimalkan, Pak. Karena nanti asesor akreditasi itu akan melihat dari OJS kita bagaimana proses pengelolaannya. Terus kemudian memang salah satu yang dinilai juga yang nilainya cukup tinggi juga adalah si artikelnya itu apakah ada yang dari luar UPN atau tidak gitu, afiliasinya masih sama atau tidak gitu. Salah satu Ya. contohnya. Kemudian contoh yang lain itu dari reviewernya juga, kemudian dari editornya apakah ada reviewer dari luar, apakah editornya ada editor dari luar UPN maksudnya, apakah reviewernya juga ada dari luar UPN gitu, itu juga berpengaruh juga. Kemudian dari bahasa yang digunakan juga itu salah satu contoh kecil aja beberapa poin-poin yang dinilai oleh asesor dalam akreditasi jurnal. Hmm. Kalau menggunakan bahasa Indonesia tidak apa-apa kan ya, Bu? Memang kita pakainya bahasa Indonesia karena kita akreditasinya Sinta ya. Kalau misalkan nanti akreditasinya internasional atau mengarahnya nanti ke internasional mungkin nanti beda lagi ceritanya. Jadi harus yang ada bahasa Inggrisnya gitu. Kalau itu, Bu, pengurusan DOI itu bagaimana, Bu? Nah, itu kalau DOI sebenarnya yang tahu Bu Tiara sih. Kalau saya tuh Mutiara. belum pernah Oke. mengurus DOI itu. Baik, Bu. eh Ya, jadi itu kalau atau bisa juga berkonsultasi sebenarnya yang juga aktif atau mengurus si DOI, yang baru mengurus DOI itu dari perminyakan juga ada, jurnal perminyakan dengan Pak Ragil mungkin nanti bisa Pak ini Ragil, juga ya. ya. Ya, mungkin tahu nanti bisa berkonsultasi juga gitu. Karena seharusnya ini memang tadi saya juga sudah mengajak Bu Tiara tapi berhalangan ya. Kalau DOI itu sepertinya sih pengajuannya online kalau nggak salah dan nanti dikontrol oleh UPN juga. Jadi nanti bisa ke Pak, kalau nggak salah sih saya, kalau nggak salah itu dari Pak Silvert dari Visip kalau nggak salah. Pak Silvert dari Visip itu yang ngurusin DOI jurnal se-UPN. Dari FISIP ya. Visip apa informatika saya lupa sih. Kelihatannya itu kemarin yang ngasih materi juga deh, LPPM apa ya? Bapaknya juga LPPM ya? eh Bukan kayaknya, itu kayaknya Pak Oliver ya. Oh, Pak Oliver. Beda-beda Iya. berarti ya. Pak Silvert ya kalau ini ya. Ya, Jadi, Bu, memang ini kalau Lacar sih saya sebenarnya mudah, Bu. Hanya membuat apa OJS-nya saja supaya ada dengan menu-menu standar. Yang kedua adalah SOP-nya, draft-nya aja supaya jadi. Udah itu saja sih dulu. Memang belum mengarah ke Sinta, tetapi pada ujung-ujungnya kan kami juga nantinya akan menjadi pengurus tetap yang ter-SK-kan dan ada target dalam 2 tahun paling tidak kita bisa Sinta, Bu, seperti itu. Sinta 6 nggak apa-apa, Bu. Sinta 6 atau Sinta 5 tidak masalah, tetapi yang paling kalau ya, iya, kalau menurut saya sih 1 tahun bisa Pak. Maksudnya 1 tahun dari sekarang berusaha saya, untuk Bu. Sita bisa sih kalau menurut saya Pak. Kalau misalkan sudah rutin ya untuk yang cetak Oke. gitu. Yang Itu cetak, Sinta Bu. 5 aja bisa Pak. Sinta 5. Soalnya yang gimana Pak? Sinta 5 ya, Bu, bisa ya, Bu. Bisa Pak kalau menurut saya karena kita aja tuh JLK sebenarnya juga amburadul gitu pengelolaannya karena yang ngelola kan kita tuh juga ya nggak nggak konsisten juga gitu Pak. Jadi memang kalau dari dosen agak susah. Oh iya, Bu, Kalau menurut karena saya ya, minta masukan, Bu, ya boleh mengenai boleh Pak. Bu, pengajuan dana. Ya, Ini pengajuan dana itu menurut Ibu bagaimana, Bu, supaya jurnal ini hidup kan tetap harus ada apa ya?
operasional ya Bu, biaya operasional itu mohon izin diberikan gambaran Bu, seperti apa misalnya katakanlah untuk software pengecek plagiasi itu per tahun langganan sekian Mas, ini sekian atau sudah di cover oleh LPPM dan lain-lain gitu. Mungkin monggo Ya, Bu, baik. saya minta penjelasan Bu. Iya, kalau untuk dana sendiri memang agak sulit ya. Yang pertama memang kalau software, kalau tadi yang pengeluaran kita itu biasanya untuk honor aja sih biasanya Pak. Jadi biasanya untuk honor honor editor dan reviewer terutama yang dari luar itu yang kita utamakan. Kalau yang dari dalam sih ya udahlah nomor berapa gitu ya Pak. Ini Mm-mm. sekalian curcol juga gitu. Kemudian eh, kalau untuk yang operasionalnya, misalkan kayak software plagiasi pun kita pakai yang sudah tersedia, yang disediakan oleh UPN, yang disediakan oleh perpustakaan, yang Turnitin itu Pak. Hmm. Jadi itu gratis selama ini. Jadi memang tidak ada biaya apa-apa sih yang keluar kecuali untuk honor tersebut gitu. Kemarin tuh kalau dari apa pengajuan dana atau biaya gitu memang anggaran harus direncanakan oleh jurusan Pak. Oh Jadi ada di gitu. dalam RKAKL ya, harus ada di dalam RKAKL. Paling tidak itu untuk honor pengelolanya Pak. Oh baik Bu. Ya, kalau untuk operasionalnya kita memang tidak ada sih Pak. Ya alhamdulillah kita masih bisa menurunkan yang honor pengelola yang sehingga uang yang turun itu bisa kita kelola sih. Apakah nanti untuk ada hal-hal yang perlu kita butuhkan, misalkan kita mau naik nih ke internasional, oh berarti kita perlu optimalisasi nih, oh berarti dananya harus segini, misalkan kita manggil narasumber gitu, contohnya kayak gitu. Terus selain itu memang sisanya untuk yang kita utamakan memang honor untuk mitra Reviewer. bestari istilahnya, Oh itu mitra. mitra-mitra yang dari luar ya, reviewer dan editor dari luar. Gitu. Sisanya baru masuk ke kita, masing-masing editor yang bekerja. Oh iya Bu, untuk pengajuan akreditasi Sinta itu kira-kira perlu dana nggak Bu? Kalau pengajuannya tidak ada dana, Pak. Tapi kalau untuk misalkan kita, kan kemarin saya dibantu oleh RJI juga ya, Pak. Jadi Hmm. memang kita itu ya sama seperti dari sebenarnya dari Geomatika juga sedang mengajukan kalau nggak salah tentang jurnal hibah kelembagaan, Pak. Kemarin kita mengajukannya adalah hibah kelembagaan dari UPN. Nah, itu kita berusaha untuk menaikkan akreditasi kita mengajukan akreditasi jurnal kita gitu. Nah, itu memang nanti pengeluarannya untuk salah satunya narasumber tersebut, Pak. Ya, dan untuk misalkan kita kan berarti kerjanya ada tambahan nih untuk mengerjakan apa apa saja yang disarankan oleh uh, si Narasumbernya. narasumber tersebut gitu ya. Advisernya berdasarkan advisernya nanti kita disuruh apa yang perlu ditambahkan. Jadi kan kita ada kerja tambahan. Nah, itu berarti misalkan ada rapat, nah itu hal-hal tersebut yang dana tersebut kita gunakan untuk itu. Hmm. Baik, baik Itu Bu. sih Pak. Jadi kalau dari akreditasi memang kita ngambilnya dari hibah kelembagaan Pak. Ya agar mestinya lebih optimal aja ketika kita mengerjakan uh, pengajuan si akreditasi. Baik Bu. Berarti ya itu proses yang masih panjang ya, memang akan kami rencanakan. Kira-kira dari teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak, Mas Tommy ataupun Mbak Ana? Jauh ini belum ada Pak tema. Oh baik, Cukup Mas Tema. baik, baik. Itu Bu, satu lagi Bu, berkenaan dengan reviewer AA dari luar UPN atau mitra bestari dari luar UPN, kriterianya ada nggak Bu? Khusus kriteria reviewer itu seperti apa? Yang penting punya akun Sinta Pak Oh, dan sesuai dengan keahlian masing-masing aja sih kalian bidang kompetensinya gitu Pak. Kalau yang lainnya tidak ada kriteria khusus sih, misalkan kayak jabatan fungsional juga tidak ada. berarti tidak harus anu ya,
apa namanya, tidak harus dia harus pengalaman 10 tahun, 15 tahun. Tidak ada ketentuan seperti itu sih, Pak. Baik, baik, baik. Ya, eh, mungkin benchmarking awalnya ini dulu Bu, sama mungkin Baik, saya nanti secara personal meminta kontak tadi RJI yang pertama, yang kedua mungkin arahan apa namanya mengenai ya nanti saya sambil lihat-lihat websitenya JILK Bu, jelas ya mungkin akan saya silakan Pak. copy begitu, Ya, akan saya copy apa namanya tampilannya karena kan memang yang sudah tersintakan produknya seperti itu sudah bagus. Kami mohon apa bimbingannya selalu Bu untuk kedepannya. Terima kasih Insya sekali Allah. mungkin atas waktunya sudah meluangkan waktu bagi kami. Mungkin demikian Bu yang dapat kami sampaikan dan kami mohon terima kasih sekali Bu atas kesempatan benchmarking ini. Ya, Demikian. sama-sama Pak. Ya, Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih Pak. Jadi monggo. Om Tom, kampus enggak? Hujan. Oke, siap. Di kampus. Hah? Kenapa? Lagi di kampus. Mau lihat asli saya, kampus Tapi, Pekalongan. oh. Berarti libur itunya, atmaknya. Online nanti. Oh, nah. Oke. Ya Om Tom, thank you Om Tom. Ya, Ya, sama-sama Om. kedepannya seperti itu Om Tom. Jadi kita apa namanya memang harus mengurus ini. Jadi Iya. tahun depan kan kita udah punya Sinta tuh, Pak Pange ataupun MTG udah bisa berarti. Kalau dari omongannya Bu Ayu ya, kita udah bisa. Mm. Ya Sinta lah satu. Jadi kita Bisa urus. mungkin diusahain yang honornya. Jelas, jelas. Aku nih mau ngomong Pak Jat. Hmm. Ngomong Pak Jat, editornya nanti anak-anak muda semua. Cuma reviewernya Oh, yang tua-tua. Gitu. oh, oke. Ya, 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 ya. Mantap. Siap Om Tom. Aku sebenarnya tadi pengen tanya honornya berapa sih? Tapi nggak enak Iya. lah. Gitu. Kayak Om Tom. Ada standarnya mungkin ya? Ya Kenapa? enggak? Ada standarnya sendiri gitu Ada sih harusnya. di Ya, UPN. Nah, setahu gua aja orang penulis artikel aja dapat berapa tuh? 200.000 apa ya per artikel, per halaman. Jadi kalau ngirim paper 15 halaman dapat 3 juta coba. mantap. Kocak. Oke Om Tom, thank you Oke. ya Om Tom. Yuk, sama-sama Om. Nah, Sukses. sampai ketemu Siap. lagi besok. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.